Selamat berjumpa kembali Sobat Soteria. Pada saat ini kita kembali bersama-sama akan belajar tentang apa sih sebetulnya tujuan seseorang yang mengalami akibat luka batin ketika dia ingin dipulihkan atau ingin mengalami kesembuhan dari akibat luka batinnya. Nah, biasanya seseorang yang merasa terganggu dengan akibat daripada luka batin dalam kehidupannya, lalu dia datang meminta pertolongan, pada dasarnya biasanya itu bersifat egois, berpusat kepada diri sendiri. Karena apa? Dia ingin merasa dibebaskan dari persoalannya, ya, dan kemudian ingin lepas dari penderitaan dan ingin merasa baik atau menjadi merasa bahagia, ya, dalam kehidupannya. Kalau kita sudah belajar sebelumnya bahwa orang yang mengalami akibat luka batin itu memang hidupnya itu mengalami kesulitan atau mengalami satu perasaan menderita yang dirasakan oleh dia, ya. Nah, sehingga biasanya orang yang mengalami luka batin itu ingin bisa bebas dari situasi yang ada gitu, yang menekan dia, ya. Namun kalau misalnya tujuan dia meminta pertolongan atau meminta bimbingan untuk terbebas dari masalah, untuk bisa merasa bahagia, ya. Jadi ingin supaya bebas dari persoalan, dari penderitaannya dan jadi bahagia, itu sebetulnya dia akan mengalami kesulitan karena sebetulnya yang menjadi pusat kebahagiaan dalam kehidupan seseorang adalah bukan dia itu lepas dari masalah atau dari persoalan dan merasa bahagia, ya, karena selama kita hidup di dunia ini kita tidak akan pernah terlepas dari masalah dan kemudian menjadi bahagia gitu, ya, karena semuanya serba baik, serba oke, ya. Nah, jadi sebetulnya yang menjadi eh, kita, ya, atau seseorang bisa mengalami kebahagiaan adalah kalau seseorang itu bisa menjadikan Tuhan itu sebagai pusat daripada kebahagiaannya, ya. Jadi kalau tujuan utama seseorang itu eh, minta pertolongan atau minta bimbingan untuk bisa menjadi bahagia, maka yang terjadi adalah dia itu tidak akan pernah menjadi bahagia. Karena apa? Keinginannya yang egois dan berpusat pada diri sendiri itu malah akan menghambat pengertiannya untuk mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidupnya melalui peristiwa yang dia alami dalam kehidupannya. Nah, jadi kita juga kalau misalnya menolong seseorang yang mengalami luka batin dalam kehidupannya, lalu berusaha supaya penderita itu lepas dari persoalan atau penderitaannya dan kita ingin membuat dia jadi bahagia, maka mungkin kita yang sebagai penolong atau pembimbing, kita itu akan mengalami kegagalan, ya. Karena dikatakan sekali lagi bahwa yang bisa memberikan kebahagiaan yang eh, seharusnya yang benar, yang tepat itu hanyalah Tuhan Yesus. Nah, jadi kebahagiaan itu, ya, yang benar akan terjadi jika penderita, ya, atau orang yang mengalami luka batin itu mau belajar untuk menanggapi setiap keadaan, ya, yang terjadi dalam hidupnya, ya, secara alkitabiah, ya. Jadi menjadikan Tuhan nomor satu, ya, atau belajar hidup di dalam kehendak Allah dan mencari jalan sebagaimana yang Tuhan inginkan dan mempunyai keinginan untuk menjadi eh, semakin segambar dan serupa dengan Allah dalam keadaan yang dia alami dalam hidupnya, begitu, ya. Jadi dia belajar untuk memahami Tuhan, apa rencana Tuhan dalam peristiwa.
yang sedang aku alami saat ini. Ya. Kenapa Tuhan membiarkan aku mengalami trauma masa lalu atau luka batin dalam kehidupanku? Ya, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Dan boleh kita katakan, aku ingin belajar dengan peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi ini. Apa kehendakmu? Apa maumu? Tapi yang jelas adalah Tuhan ingin kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Ketika penderita atau seseorang yang mengalami luka batin mencurahkan seluruh tenaganya untuk menjadi seperti yang Kristus inginkan, justru di saat itulah ya Tuhan Yesus akan memenuhi penderita dengan kebahagiaan yang tidak terkatakan dan kedamaian yang jauh melebihi apa yang dapat dunia berikan. Jadi dengan demikian sebetulnya kalau kita sedang menolong penderita luka batin ya dalam kehidupannya, sebetulnya kita menolong dia untuk bisa mengenal, mengerti ya, dan kemudian belajar memecahkan masalahnya itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Ya dengan cara apa? Ya mengajar dia ya dalam menghadapi situasi yang ada ya, yang sedang dihadapinya, atau mungkin ada yang perlu untuk kita ingatkan, kita tegur dalam menghadapi situasi itu ya. Harusnya yang benar seperti ini dan yang seperti itu jangan dilakukan. Ya, tujuannya adalah memperbaiki dan melatih penderita ya untuk bisa belajar apa? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya si penderita itu ketika dia tahu apa yang menjadi kehendak Allah melalui situasi yang Tuhan izinkan, maka dia itu akan menjadi seperti apa yang memang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Yang jelas karakternya akan mengalami perubahan atau diubahkan oleh Tuhan sehingga menjadi semakin seperti apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupannya. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa ketika kita menolong seorang penderita luka batin, tujuan akhirnya adalah membimbing si penderita luka batin itu untuk mengetahui bahwa peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya itu memang Tuhan izinkan, ya. Nah, tapi dalam semua kepahitan yang dia alami, penderitaan yang dia alami, sebetulnya dia di situ dapat menyadari bahwa yang sesungguhnya keselamatan yang dari Tuhan itu adalah yang terpenting. Ya, Tuhan sediakan bagi dia dan bagaimana dia bisa mengalami kepenuhan hidup di dalam Tuhan Yesus. Ya, ketika dia belajar mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya dan apa firman Tuhan yang dikatakan bagi dia. Yang jelas adalah dia diajar untuk bisa menyadari bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit dalam hidupnya, di tengah kepahitan, luka yang dia alami, ada satu pribadi yang tetap peduli dengan dia, yang tetap mengasihi dia, yang tetap menerima dia apa adanya. Dengan demikian, maka diharapkan penderita luka batin bisa mengalami satu kehidupan yang diubahkan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, walaupun situasi yang dialami itu tidak menyenangkan atau sangat menyakitkan atau memahitkan dalam hidupnya. Ketika dibawa kepada Kristus, maka semua yang memahitkan, semua yang menghancurkan di dalam kehidupannya, maka Tuhan Yesus sanggup untuk kembali menata ulang kehidupan orang tersebut menjadi manusia baru di dalam Kristus.